Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman hukum. Ada Cece di sini, berarti sebentar lagi kita masuk ke channel Desert Pinsa Official. Ada mereka lagi pada berdiskusi. Cece langsung ke sana. Kita merapat. Yuks. Wah, ini kayaknya mereka lagi pada diskusi apaan nih, Bang Dendi, teman-teman dari Desert Pinsa Law Firm. Ini biasa lagi. Ini megang kertas begini, ada perkara nih. Iya. Ada ini soal sengketa waris, ada perkara yang mau sebentar lagi selesai. Lagi mau pemeriksaan saksi-saksi. Tapi nih katanya kalau pandemi kayak gini nih, teman hukum banyak nih perkara soal waris, soal hibah. Bener nggak? Iya. Ya, amin kan nih? Bener kan? Iya. Nah, ini Febri nih yang ngurus sengketa waris. Teman hukum di Desert Pinsa Official seperti biasa ada Cece, ada teman-teman dari Desert Pinsa Law Firm ya. Tapi nggak kenal maka nggak sayang maka nggak cinta ya nggak bisa hubungan kali say. Kenalan dulu kali sama teman-teman di Desert Pinsa Law Firm. Ini Abang Dendi udah biasa ya setiap minggu ya. Teman-teman yang berdua belum nih. Dari sini saya siapakah? Febri. Yang satunya lagi Bang Edwin. Udah minggu lalu udah pernah ngobrol ya kan. Tadi sempat diskusi soal ini ya, soal waris yang lagi rame. Emang beneran? Kayaknya kalau di masa pandemi ini ada aja orang mencari-cari peluang, bener gak sih? Lo bener gak sih Bang? Bener lah. Ini Bang Edwin kalau sengketa waris paling suka. Kenapa emang? Hah? Kenapa emang? Karena ada waris yang akan dibagi. Asik. Enggak. Kalau berhasil ada value lain ya enggak sih? Iya dong. Asik, success fee. Ini tahun baru masalahnya. Karena sudah ada pengacara sudah mulai pada libur. Ya. Karena kita belum libur nih. Kita mau libur juga. Tapi makanya tetap diskusi buat membantu teman-teman hukum yang sudah sudah bertanya ke kita juga. Terus juga perkaranya juga masuk ke law firm-nya Desert Pinsa ya kan. Ngomong-ngomong nih, mumpung lagi pada ngumpul nih, kayaknya paling pas kita jawab pertanyaan dari teman-teman hukum. Gimana? Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Lagi, boleh ya? Paling cepat. Ada duitnya apa kagak kan gitu pertanyaannya. Itu Bang Edwin. Enggak. Ini teman hukum kalau mau bertanya boleh lewat komentar ya. Terus juga boleh lewat email. Kita potong dulu emailnya kemana Bang Dendi? desertpinsalaw@gmail.com. Jangan lupa desertpinsalaw@gmail.com. Di kolom komentar yang sudah ada teman hukum, coba kita akan bongkar dulu. Ini dari Fans Ava, mantap Tuan Guru, sukses terus, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Ada Syam penuh, keren Sabi. Lanjut lagi ada Mr. Express, sukses Bang, berkah. Dan juga dari Alfian Kuyum, ini komentarnya adalah mantap Bang, semangat sukses. Ini sih sebenarnya kalau misalnya banyak teman hukum yang berkomentar mantap gitu kan, itu artinya suntikan bagus buat kita semua ya nggak Bang? Iya dong. Ini artinya mudah-mudahan channelnya bisa bermanfaat buat teman hukum. Amin. Nah, ada pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah, nama saya Muhammad Arkan, teman dikasih rumah sama bapaknya. Terus dia benerin. Lalu dia pergi ke Jakarta dan ditempatkan sama adiknya tuh rumah kan. Karena dia ke Jakarta. Terus Bang, rumah itu direbutin sama adik iparnya. Karena teman langsung minta ganti bangunannya aja. Tapi bapaknya bela adiknya dan harta warisannya dikurangin. Itu gimana Pak? Bisa atau enggak sih? Lo ya, Muhammad Arkan ya. Nah kalau bertanya assalamualaikum dulu, terus kronologisnya yang tepat. Ini bingung nih aku. Coba. Iya. Coba mungkin bisa. Ya, karena bapaknya punya anak, anaknya kawin, punya mantu, ya kan. Lanjut. Terus punya adik, namanya adiknya. Ya. Itu anak bapaknya juga. Nah, kemudian anak itu punya bapak. Nah, bapak itu adalah bapak si anak. Kira-kira gitu. Mereka adalah keluarga. Mereka adalah keluarga gitu. Nah, enggak, tapi ini berarti ngomonginnya soal waris soal hibah. Ini dari Febri sendiri gimana nih? Dengan kasus yang kayak gini nih. Iya, soalnya pertanyaannya kurang jelas juga. Ada berapa saudara? Mas siapa tadi? Mas Muhammad Arkan. Iya, Mas Arkannya ada saudara lainnya atau enggak? Soalnya kalau ngomongin hibah, menurut kompilasi hukum Islam sih paling banyak aja cuma
Jadi sekitar. begini, nah, kita harus tahu dulu ini Iya. hartanya ini apa cuma satu-satunya rumah itu atau memang hartanya banyak. Kalau cuma rumah satu ya nggak bisa semua dong. Ulang ya teman hukum ya, nih yang jelas nih pertanyaan ini gue baca seada-adanya nih. Teman dikasih rumah sama bapaknya, terus dia benerin tuh. Lalu dia pergi ke Jakarta yang ditempatin sama adeknya. Nah, rumah ditempatin sama adeknya, ya kan? Terus rumah itu direbutin sama adek iparnya. Lah kok ngono, adek iparnya yang minta, ya kan? Nah, karena teman langsung minta ganti bangunan akhirnya, ya kan? Bangunannya aja diminta ganti. Nah, ini bapaknya bukannya belain teman saya, malah bela adiknya. Nah, harta warisannya jadi rebutan. Nah, ini sebenarnya gimana sih, Bang? Ini Pak Baliut kayaknya. Gini, Febri, gini, Cek. misalnya kan kalau Cek, nama misalnya, aku Cece nih. oh Cece, Nah, gitu. Cece, kalau misalnya dia satu-satunya tuh Ya. rumah, nah itu gimana, Pep? Kalau satu-satunya Hartanya cuma satu misalnya, cuma itu rumah doang gitu. ya itu sih cuma paling sepertiga aja sih dapatnya. Oh, gitu. Karena ada makanya punya saudara atau enggak harus jelas. Oh, oke oke. Jadi dalam hukum itu sebenarnya harus detail, Punya dong, harus punya jelas. adiknya. Dia kan punya adiknya. Adik kan dia ada beradik nih ya? Ada Berdua dua, bersaudara. ya. Berarti kan dia ada dua bersaudara Pertanyaannya ya kan? apakah 3 apa 4 apa 5 gitu kan. Tapi- Kayaknya 2, Bang. Nah, kita Anggap aja 2 ya. ya Nah, kan? anggap aja 2. Nah, kalau 2 terus pertanyaannya kan gitu, apakah dia kalau satu-satunya maka secara kompilasi hukum Islam itu gimana? Ya kalau secara kompilasi hukum Islam, kalau hartanya cuma satu, itu kalaupun mau dihibahkan ke anak yang satu, tidak boleh lebih dari sepertiga seperti kata Mbak Febri tadi. Oh. Gitu. Tapi kalau hartanya banyak, Heeh. ya kalau itu pun hibah itu sendiri tertulis enggak? Kalau cuma dikasih-kasih gitu aja. Nah, ini itu menarik suatu hari nih. bisa digugat. Ya, Sendiri. Jadi menariknya adalah ketika misalnya Anda dihibahkan harta sama orang tua, sebenarnya nih, ini kan akhirnya konfliknya terjadi ketika sudah yang satu dapat rumahnya, satu ngebangunin hartanya, yang satu ditinggal dipakai sama adiknya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita nih dapat hibah dari orang tua gitu, let's say seperti itu. Apa sih yang mesti dilakukan biar aman dari segala macam yang kayak gini nih di kemudian hari? hibah itu maka bisa menjadi sah apabila diaktakan, ya kan, harus jadi diaktakan tuh oleh kalau dia berbentuk tanah ya, misalnya tadi kan rumah tentu dengan tanahnya kan, bukan rumahnya aja. Betul. Kalau dengan kita anggap dengan tanahnya, nah maka kalau yang dihibahkan tanah itu maka dia harus ada aktanya. Nah kalau dia ada akta melalui PPAT gitu ya. Jadi hibah itu baru dianggap betul apabila hibahnya diaktakan dengan PPAT, pejabat pembuat akta tanah. PPAT itu sendiri bisa memakai PPAT sementara seperti camat misalnya di daerah-daerah yang tidak ada notaris. Ya, oke. Tapi kalau dia ada PPAT yang dengan notaris agak gampang karena itu biasanya agak gampang ke BPN-nya ketika mengalih namakan sertifikatnya gitu. Tapi kalau misalnya ini kan balik lagi nih keluarga nih, kalau ujung-ujungnya nih rembukan, udah deh gue yang ngebangun, lo yang dapet tanahnya, kita bagi dua 50-50 bisa nggak sih aturannya kayak gitu? Ujungnya pakai aturan boleh aja, kebersamaan mufakat buat musyawarah buat mufakat, bisa nggak sih, Feb? Bisa, cuma kan nggak ada legalitasnya. Jadinya nanti suatu hari kalau ada yang komplain Nuntut atau lagi. berubah pikiran nanti jadi masalah lagi. Oh, jadi intinya sih ketika lo dapat hibah, teman hukum, lo dapat hibah, bagusnya langsung disertifikatkan gitu ya, langsung disertifikatkan gitu, bener nggak? Ketika misalnya lo bangun rumah, paling nggak ada surat-suratan sama adek, sama kakak gitu, supaya di kemudian hari tidak digugat, entah diaku-aku gitu ya bang ya? Iya, apa tuh bahasanya artinya apa tuh? Nggak diaku-aku gitu Oh, maksudnya, iya. ya kan? Ini sebelum kita berpisah ya, aku orang Sunda abang. Saya orang Sumatera, Mbak Febri orang mana? orang Ambon. Bang Edwi orang mana? sama Mas Dendi dulu. Sama Mas Dendi. Ini tips buat teman hukum yang misalnya kita nggak pernah tahu ya ke depan tuh seperti apa dengan harta-harta kita. Tapi yang pasti ketika Anda mendapatkan hibah, yang harus dilakukan itu apa? Dari Bang Edwin dulu deh. Kalau kita mendapatkan hibah yang jelas suratnya seperti apa dulu. Ya. Karena surat tanah itu harus jelas. Jangan nanti ada orang lain juga yang mengaku. Begitu ya Mas Dendi. Jadi apakah itu punya memang ahli waris tanah itu atau mesti belum selesai surat menyuratnya, harus dikelirkan dulu suratnya menyuratnya. Maksudnya kalau misalnya itu tanah punya saya misalnya, Iya. ya,
jelas ini punya saya dulu. Nanti saya mau hibahkan ke siapa atau kewarisan ke siapa itu biar jelas. Oke. Kalau ini belum dijelaskan juga kepemilikannya juga repot. Oke, jangan cuman asa punya buat lo deh gitu. Paling dia Iya, bersurat gitu ya. iya. Nah, kalau dari Bang Dendi apaan nih? Iya, tadi lebih jelas konkretnya bahwa jelas kepemilikannya. Nah, jelas itu miliknya siapa? Misalnya miliknya Febri, gitu ya. Febri kemudian menikah, punya anak, terus dia mau menghibahkan untuk anaknya. Nah, ketika dia menghibahkan kepada anaknya, kan sudah jelas kepemilikannya milik Febri. Iya. Nah, menghibahkan itu dan orang yang dapat hibah, anaknya Febri yang mendapatkan hibah itu harus diaktakan dengan pejabat pembuat akta tanah PPAT. Itu. Oke. Kalau sudah diaktakan dengan PPAT, mengalih-namakan menjadi sertifikat orang yang dihibahkan itu, misalnya anaknya Febri itu, ya gampang, nggak ada mau kakaknya, mau adiknya, mau siapa yang mau gugat, nggak ada yang bisa lagi. Oh, gitu. iya, iya, Maksudnya bukan nggak bisa menang, Oke, nggak bisa oke, habis oke. umur gitu. Oh, nggak bisa habisin waktu, ya kan? Nggak bisa habisin Dari waktu. dari Febri sendiri gimana tambahan nggak? Ikut kata senior aja deh. Ikut senior. Kalau misalnya ini buat Bang Muhammad Arkan, namanya tadi siapa kalau nggak salah namanya adalah Untung. Muhammad Arkan. Enaknya kalau bontot gitu ya, ikut aja gitu ya. Ini kalau Saya mau, setuju gitu. iya saya. Ini buat Muhammad Arkan kalau misalnya masih pengen bertanya lebih lanjut, lebih detail lagi, boleh aja Anda langsung di kolom komentar lagi atau boleh langsung email ke dazetvinsalo@gmail.com gitu ya Bang ya. Karena yang namanya masalah hibah yang memang complicated dan mungkin memang harus lebih ditelaah lagi, benar nggak? Ya. Tidak segampang membalikan tangan, bener nggak sih? Betul. Asik. Baik, terakhir ini buat teman hukum. Intinya gini. Apa Bang? Pengenalan diri. Hibah itu bisa kalau ditanyakan sama pengacara, sebuah persoalan itu bisa sangat rumit, yang gampang bisa kita rumitkan, Oke. yang rumit bisa kita gampangkan. Jadi kalau Anda bertanya, kalau Anda sesat bertanya, malu di jalan. Anda nyasar. Lo sesat, lo kalau malu, lo nggak nanya, lo nyasar. Jadi mestinya lo nanya sama siapa? Ya sama teman-teman di sini lah di Dajet Vinsalo Farm, bener? Bener. Gue yang ngomong coy. Baik, terakhir nih buat teman hukum, ini sebelum kita udahan nih, apa yang mau disampaikan sama teman-teman hukum? Kalau biasanya kan Bang Dendi pakai pantun. Kalau Bang Edwin? Idem. Ada Febri yang mau ngomong apa ya? Ya silakan konsultasi gratis di YouTube ini. Benar tuh, gak suka tuh. Dari Abang Denny ya Pak nih. Iya, jangan lupa subscribe. Ya, yang mau nonton nih, sebelum mulai kita subscribe dulu ya. Subscribe, ketok loncengnya, like, komentar dan share sebanyak-banyaknya. Oke, baik. Terima kasih banyak buat teman hukum. Ini buat Bang Dendi, thank you. Mbak Febri, thank you. Bang Edwin, thank you. Dan juga buat semua yang udah nonton, makasih banyak. Kata orang kalau nonton nih dapat pahala, insya Allah berkah ya. Amin. Berkah, alhamdulillah. Makasih banyak teman